Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Putri Ramadhani dengan NIM 08011381823092 dan teman saya Rizka Afriani dengan NIM 08011381823080 akan memaparkan program yang telah kami buat mengenai metode Gauss-Seidel dalam mata kuliah metode numerik dengan dosen pembimbing Dr. Andes Anita Desiani SSI MKom dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat. Yang pertama itu kita masukkan basic fungsi yang akan digunakan untuk memaparkan fungsi-fungsi selanjutnya. Yang pertama kita masukkan include IOSTREM, include IOMANIP, include Windows H, include MathH. Kemudian using namespace std in mind. Di sini kita masuk itu digunakan sebagai fungsi label yang bernama masuk. Kemudian sistem color F0 itu fungsi tampilan warna untuk merubah tampilan layar pada running program. Kemudian cout precision itu fungsinya untuk menampilkan berapa banyak angka di belakang koma atau desimal yang kita inginkan. Pada program ini kita memasukkan angka di belakang komanya sebanyak 4. Jadi di sini kita menulis 4. Kemudian cout setf iosfix itu fungsi manipulator yang digunakan untuk mengatur sejumlah format keluaran data. Kemudian in dengan variabel n, i, j, k, pil, ip, fungsi untuk mendeklarasikan variabel ke suatu program dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian in flex sama dengan 0, z sama dengan 0 itu fungsi untuk mendeklarasikan variabel ke suatu program yang bernilai 0 dalam bentuk bilangan bulat. Char nama itu fungsi untuk mendeklarasikan variabel ke suatu program. Kemudian di sini kita buat cout untuk mempercantik tampilan. Di sini ada ditulis tugas metode numerik dengan nama kami. Kemudian cout handle ini fungsinya untuk mengatur pindah baris ke bawahnya. Kemudian sistem pause ini fungsinya untuk menghentikan proses eksekusi sampai user menekan sembarang tombol. Kemudian sistem CLS ini fungsinya membersihkan layar sebelumnya. Ini juga untuk mempercantik layar dengan fungsi yang akan kami gunakan nanti dalam metode Gauss-Seidel. Kemudian di sini fungsi output untuk menampilkan suatu data ke layar itu masukkan jumlah matriks yang ingin dikerjakan. Kemudian kita fungsi input data ke layar. Kemudian kita masuk ke double a n plus 1 itu fungsinya untuk deklarasi variabel bilangan desimal atau pecahan. Kemudian double xn fungsi untuk deklarasi variabel bilangan desimal atau pecahan. Double epsilon, y sama itu untuk deklarasi variabel bilangan desimal atau pecahan. Kemudian cout masukkan elemen-elemen matriks yang diperbesar dari segi baris, yaitu fungsi output untuk menampilkan suatu data ke layar. Di sini kita menggunakan fungsi untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya, yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++, di mana persamaan ke i plus 1, yaitu untuk fungsi menampilkan output dan input data ke layar secara bersamaan. Kemudian cout fungsi output untuk menampilkan suatu data ke layar. Kemudian
For fungsi pengulangan J sama dengan 0, J lebih kecil dari N dan J++. Cout masukkan nilai J plus 1 itu untuk menampilkan output dan input data ke layar secara bersamaan. Cout masukkan nilai Cin A, Ij jika J sama dengan N dikurang 1, maka masukkan nilai Y dan Cin A, Ij, J plus 1. Kemudian break, fungsi untuk menghentikan perulangan atau do while. Kemudian kita masukkan nilai awal karena pada matriks Gauss-Seidel kita membutuhkan nilai awal. Jadi kita masukkan nilai awal, kemudian for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++, yaitu fungsi untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Masukkan nilai X, itu fungsi untuk menampilkan output dan input data ke layar secara bersamaan. Fungsi input ke layarnya yaitu XI. Kemudian fungsi pengulangannya, fungsi untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya itu for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++, for K sama dengan I plus 1, K lebih kecil dari N, K++, if absolute A, I lebih kecil dari absolute A, K, I, for J sama dengan 0, J lebih kecil sama dengan N, J++, double time sama dengan AI, J. Itu fungsi mencari nilai temp. AI, J sama dengan AK, J. Fungsi mencari nilai AI, J, kemudian AKJ itu sama dengan temp. Jadi, hasil dari temp ini sama dengan nilai dari AKJ. Kemudian, ulang itu fungsi label yang bernama ulang. Ini untuk pilihan berhenti, yaitu toleransi atau epsilon dan iterasi. Masukkan pilihan Anda, kita tinggal memilih yang kita ingin gunakan, pemberhentian menggunakan toleransi atau pemberhentian menggunakan iterasi. Kemudian kita masuk ke pilihan yang pertama, Cout, masukkan nilai toleransi Cin epsilon. Pilihan pertama yaitu toleransi, maka jika kita milih toleransi, kita harus memasukkan nilai toleransi. Kemudian ini untuk fungsi Cout ini untuk mempercantik tampilan. Kemudian do itu fungsi untuk mengulang suatu proses sampai blok terpenuhi. Dengan fungsi pengulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil dari N, I++, Y sama dengan XI, itu fungsi perpindahan dari koefisien Y ke XI. XI sama dengan AIN, itu fungsi mencari nilai XI. For J sama dengan 0, J lebih kecil dari N, J++, itu fungsi untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Kemudian, if J faktorial sama dengan I, fungsi untuk bernilai true, maka blok if akan dieksekusi. XI sama dengan XI dikurang AIJ dikali XJ. Itu rumus umum dari persamaan Gauss-Seidel. Jadi, ini yang paling terpenting dari program yang kita buat. Ini rumus dari Gauss-Seidel. XI sama dengan XI dikurang AIJ dikali XJ. Kemudian, XI sama dengan XI dibagi A, I. Itu rumus umum dari persamaan Gauss-Seidel. Jika absolut XI dikurang Y lebih kecil sama dengan epsilon, fungsi untuk bernilai true, maka blok if akan dieksekusi. Flag plus itu fungsi perulangan. Ini digunakan untuk mengatur jarak. Z++ itu fungsi pengulangan, di mana untuk mendeskripsikan berhentinya pada pilihan toleransi, yaitu dengan menulis pada program while flag lebih kecil sama dengan N.
fungsi untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya. Maka, jika flagnya lebih kecil sama dengan n, maka fungsi dari toleransi itu akan berhenti. Kemudian, cout handle itu fungsi untuk mengatur pindah baris ke bawah. Kemudian, cout nilai solusinya dengan pengulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Cout xi handle itu fungsi untuk menampilkan output dan input data ke layar secara bersamaan. Lagi, ini fungsi label bernama lagi. Cout ingin melanjutkan perhitungan. Jika kita ingin melanjutkan perhitungan, maka dia akan kembali ke menu awal. Tapi jika kita tidak melanjutkan perhitungan, maka dia akan keluar tampilan terima kasih. Kemudian yang kita masuk ke pilihan yang kedua. Yang pertama, pilihan kedua itu menggunakan pilihan berhenti iterasi. Jadi kita masukkan nilai iterasi dengan sin ip. Kemudian dengan pengulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++. Di mana dengan fungsi do, yaitu fungsi mengulang suatu proses sampai blok terpenuhi. Fungsi pengulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i++, kemudian y sama dengan xi, yaitu fungsi perpindahan dari koefisien y ke xi, xi sama dengan ai, n fungsi mencari nilai xi. For j sama dengan 0, j lebih kecil dari n, j++. Jadi, pada pemberhentian toleransi dan iterasi itu rumusnya sama. Yang membedakan itu hanya fungsi pemberhentiannya saja. Tadi pada toleransi itu flag lebih kecil dari n, tapi pada iterasi yaitu while z lebih kecil dari ip. Jadi jika z-nya lebih kecil dari nilai ip-nya, maka program akan berhenti sesuai dengan iterasi yang kita inginkan. Kemudian cout nilai solusinya adalah dengan pengulangan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari i++. Kemudian lagi 2 itu fungsi label bernama lagi 2. Jika kita ingin melanjutkan, maka akan kembali pada menu awal. Jika kita tidak ingin melanjutkan, maka akan tampilan terima kasih. Jadi programnya hanya segitu. Kemudian sekarang kita akan melihat hasil dari metode Gauss Seidel yang sudah dibuat. Kita running. Di sini kita akan memasukkan nilai yang kita inginkan, masukkan jumlah matriks yang ingin dikerjakan. Di sini saya akan mengerjakan matriks 4x4. Persamaan ke-1 ini memasukkan nilai secara baris x1, x2, x3, x4, dan y. Jadi masukkan nilai 1 yaitu 10, masukkan nilai 2, min 2, masukkan nilai 3, min 1, masukkan nilai 4, min 1, masukkan nilai y 3. Kemudian persamaan kedua, masukkan nilai 1, min 2, masukkan nilai 2, 10, masukkan nilai 3, min 1, masukkan nilai 4, min 1, masukkan nilai y 15. Kemudian persamaan ketiga, masukkan nilai 1, min 1, masukkan nilai 2, min 1, masukkan nilai 3, 10, masukkan nilai 4, min 2, masukkan nilai y 27. Persamaan keempat, yaitu
masukkan nilai 1 min 1, masukkan nilai 2 min 1, masukkan nilai 3 min 2, masukkan nilai 3 10, masukkan nilai 3 min 9. Masukkan nilai awal, kita masukkan nilai awalnya 0, 0, 0, 0. Kita menggunakan, yang pertama kita menggunakan toleransi. Toleransinya kita masukin 10 pangkat min 5. Dapat hasilnya, nilai solusinya adalah 1, 2, 3, 0. Sekarang kita cek menggunakan pilihan berhenti iterasi, apakah nilainya sama atau tidak. Jadi, kita masukkan nilai yang sama, mengerjakan matriks 4 kali 4, kemudian nilai yang pertama itu 10, min 2, min 1, min 1, 3, kemudian min 2, 10, min 1, min 1, 15, kemudian yang ketiga itu min 1, min 1, 10, min 2, 27, kemudian min 1, min 1, min 2, 10, min 9. Kita masukkan 0, 0, 0, 0. Menggunakan iterasi, kita masukkan iterasi 40. Nah, di sini muncul iterasinya 40 dengan nilai 1, 2, 3, dan 0. Jadi, nilai iterasi nilai solusinya pada pemberhentian iterasi dan pemberhentian toleransi itu sama. Tapi, untuk meyakinkan hasilnya benar atau tidak, kita akan mengeceknya menggunakan kalkulator yang tersedia pada Google. Di sini saya sudah memasukkan nilainya 10, min 2, min 1, min 1, 3, min 2, 10, min 1, min 1, 15, min 1, min 1, 10, min 2, 27, min 1, min 1, min 2, 10, min 9. Jadi solusinya 1, 2, 3, dan 0. Bisa kita lihat hasilnya sama, X0, 1, X1, 2, X2, 3, dan X3, 0. Jadi, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.